terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Selamat pagi, dosen pengampu Reza Anindita, SSI, MSI. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi tentang identifikasi telur hukum. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Irfan Christian, Lolita Purnomo Casi, Muhammad Alfa Wirayuda, dan Muhammad Wahyu Saputra. Pokok yang akan kami bahas, yang pertama itu definisi, peranan medis, siklus hidup, penyebaran, pencegahan, morfologi, metode penelitian, dan review jurnal tentang cacing hukum. Definisi dari cacing hukum di sini, cacing hukum itu memiliki nama lain cacing tambang yang merupakan cacing STH. STH dalam arti cacing yang memerlukan tanah untuk perkembangbiakan telurnya. Peranan medis, hukum ini menyebabkan penyakit yang bernama ankylostomiasis atau nekatoriasis. Siklus hidup dari cacing hukum ini setelah telur dikeluarkan oleh manusia, dia berada di luar ospes. Ospes dari telur ini adalah manusia, terus akan berubah menjadi larva Rhabditiform, dan larva Rhabditiform akan berkembang menjadi larva Filariform yang akan menembus kulit terlunak pada manusia dan akan masuk ke dalam tubuh manusia lagi menuju usus halus. Di usus halus ini cacing betina akan bertelur dan telurnya akan dikeluarkan melalui feses. Next slide. Baik, di sini ada penyebaran cacing hookworm. Berikut gambar ilustrasi mengenai global distribution of human infeksi cacing hookworm yang dipublish oleh Margaret Sear. Dapat juga kita artikan itu yaitu penyebaran secara umum terkait infeksi cacing hookworm. Jadi cacing ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis, salah satunya di Indonesia. Insiden tertinggi ditemukan pada wilayah pedesaan. Next slide. Kemudian di sini ada pencegahan dari cacing hookworm. Yang pertama itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan sabun. Yang kedua, memasak makanan, sayuran, dan air dengan baik. Yang ketiga, tidak buang air besar di sembarang tempat. Dan yang keempat yaitu membiasakan diri memakai sepatu ketika berkebun.
Selanjutnya yaitu morfologi dari cacing hookworm. Morfologi dari telur cacing hookworm. Telur ini berbentuk oval sampai elips dan memiliki dinding tipis terdiri dari satu lapisan. Dan di dalamnya terdapat area bening atau transparan. Kemudian telur ini berisi embrio atau juga bisa disebut morula yang terdiri dari 4 hingga 8 morula. Ukuran umum telurnya itu sekitar 40 sampai 60 mikron. Karakteristik dari telur ini yaitu telur memiliki embrio atau morula di dalamnya yang terdiri dari 4 hingga 8. Gambar 3 menunjukkan gambar mikroskopis telur hookworm pada perbesaran 40 kali pada saat praktikum yang telah kami lakukan. Sedangkan gambar yang keempat yaitu gambar ilustrasi dari telur hookworm. Next slide, selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dari KTI yang kita ambil sebagai referensi untuk membuat PPT ini yaitu menggunakan metode sedimentasi. Berikut gambar-gambar yang ditampilkan pada KTI tersebut. Pada gambar pertama, terdapat analis sedang melakukan persiapan untuk melakukan pemeriksaan. Gambar kedua, di situ terdapat analis sedang melakukan pengenceran terhadap sampel. Dan gambar yang ketiga yaitu analis sedang melakukan pembuatan preparat. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Lolita Purnomo Casi, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian identifikasi telur cacing hookworm. Yang pertama itu ada alatnya, ada pot glass, tabung reaksi, objek glass, kaca penutup, label atau spidol, ose, mikroskop, sentrifuge, pipet tetes, lalu ada deck glass, gelas kimia, rak tabung, pipet volum, dan lidi. Lalu ada bahan yang digunakan, yaitu ada NaOH 0,2% dan NaCl 0,9%. Berikut langkah kerjanya untuk metode sedimentasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, jangan lupa menggunakan APD lengkap. Yang kedua, timbang fase sebanyak 1 gram, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu yang ketiga, tambahkan larutan NaCl atau NaOH hingga 3/4 tabung. Setelah itu aduk hingga homogen, kemudian saring fases yang sudah homogen tersebut ke dalam tabung sentrifuge. Lalu sentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 2-3 menit. Setelah itu didapatkan hasil dari sentrifugasi akan terbentuk 2 lapisan, yaitu supernatan dan natan. Buang bagian supernatannya, bisa juga dengan menggunakan pipet tetes. Setelah didapatkan natannya saja, diaduk sampai homogen. Kemudian ambil 1 tetes natannya, diletakkan di atas objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Ini adalah lapang pandang jika kita melihat dengan mikroskop. Bisa dilihat di sini teridentifikasi telur dengan bagian yang tipis dan berisi morula. Ciri-ciri tersebut adalah menunjukkan telur tersebut adalah telur hookworm. Ini ada gambar lebih jelasnya lagi. Identifikasi dia terdapat lapisan yang bening dan tipis dan dalamnya berisi morula-morula yang merupakan ciri-ciri dari telur hookworm. Ini adalah hasil pengamatan mikroskopis dengan perbesaran 40 lensa objektif dan 10 lensa okuler. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Yuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lolita. Slide selanjutnya ini membahas tentang review jurnal yang kami pakai.
Judul jurnalnya yaitu perbandingan jumlah dan keragaman telur cacing soil transmit Helmin atau STH menggunakan metode sedimentasi. Reagensia NaOH 0,2% dan NaCl 0,9%. Penulisnya Agnes Junita Sihite. Tujuannya untuk mengetahui dari metode sedimentasi yang menggunakan reagensia NaOH 0,2% dan NaCl 0,9%. Manakah yang lebih baik dalam mengidentifikasi telur STH? Lokasi pengambilannya di Pardomuan Nauli, Desa Selayang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Subjeknya masyarakat desa Selayang laki-laki dan perempuan berusia 25 sampai 40 tahun. Metodenya dengan metode sedimentasi. Next slide. Next slide. Lalu selanjutnya dari hasil jurnal yang kami pakai pada tabel ini, hasil pemeriksaan telur cacing STH didapatkan hasil positif dengan jumlah 3 yang menggunakan reagenisasi NaCl 0,9%. Dengan keterangan X perempuan dan Y laki-laki, sedangkan dengan menggunakan reagenisasi NaOH 0,2% tidak menunjukkan hasil positif. Jadi berdasarkan tabel pertama, terdapat 15% sampel positif STH dari 20 sampel yang diteliti. Dan ini hasilnya keterangannya yaitu AL Ascaris lumbricoides, T trichuris trichiura, hookworm, Ankylostoma duodenale, dan Necator americanus. X itu perempuan, Y itu laki-laki, 1 sampai 10 no sampel. Next slide. Dan di sini yang ditemukan untuk perempuan tidak ditemukan Ascaris lumbricoides dan Trichurus trichiura, tetapi di hukumnya ditemukan 33,33% yang menggunakan NaCl, menggunakan regenisasi NaCl 0,9%. Untuk laki-lakinya tidak ditemukan juga Ascarisnya, Trichurisnya, tapi di hukumnya ditemukan 33,33%. Dan yang ketiga, laki-laki yang ketiga ditemukan juga 33,33%. Menggunakan NaCl 0,9%. Next slide. Nah, kesimpulan di metode ini, metode sedimentasi yang menggunakan prinsip perbedaan berat jenis merupakan alternatif bagi metode natif yang adalah gold standar untuk pemeriksaan tinja kualitatif. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode sedimentasi. Kekurangannya yang pertama penggunaan feses yang terlalu banyak dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua perlu telitian tinggi agar telur tidak larut kembali ke atas larutan. Dan kelebihannya, yang pertama itu dapat digunakan untuk infeksi ringan dan berat. Yang kedua, telur dapat terlihat jelas. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian sudah mendengarkan presentasi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin diajukan, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk saudara Mutiara Ramdanis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Irfan. Perkenalkan nama saya Mutiara, izin bertanya.
untuk di zaman seperti ini kan membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan itu sulit ya untuk diterapkan. Bagaimana cara kalian mengedukasi masyarakat untuk membiasakan diri mencuci tangan sesudah dan sebelum makan? Terima kasih. Terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Mohon ditunggu sebentar, kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Saudari Muti. Tadi itu kan pertanyaannya, gimana sih kita cara ngasih tahu ke orang awam ya? Karena kan masih banyak yang susah cuci tangan gitu ya. Nah, jadi menurut kelompok kami itu, biasanya kan untuk orang-orang yang jarang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan itu kan banyak yang kurang diterapkan tuh di masyarakat pedesaan atau pedalaman, atau untuk di perkotaan sendiri sih menurut kelompok kami sudah banyak yang melakukan seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang masih belum menerapkan hal itu gitu kan. Jadi biasanya tuh orang-orang itu kalau kita hanya beritahu nih tanpa bukti, biasanya orang-orang itu nggak bakal percaya. Jadi cara kita kasih taunya itu bisa nih kita melakukan pemeriksaan secara keseluruhan ke masyarakat yang mungkin yang mau kita identifikasi ada nggak sih nih dia di lingkungan ini tuh telur cacingnya atau mungkin cacingnya jika ketemu gitu ya. Diperiksa tuh bisa juga melalui sampel kotoran kuku atau fesesnya gitu kan. Terus jika dapat hasil yang positif bahwa masyarakat yang kita identifikasi itu terdapat telur atau cacingnya, ini kita bisa nih langsung melakukan penyuluhan kepada masyarakat-masyarakatnya, dan kita memberitahu informasi hasil data yang kita dapat. Kan berarti kan kita udah punya bukti nih, datanya kita udah dapat. Biasanya kalau orang-orang gitu kan, kalau sudah ada datanya, dan apalagi itu data dirinya sendiri, itu kan pasti bakal percaya gitu, bakal lebih percaya. Jadi memang memberitahu ke masyarakat itu memang harus ada bukti, jadi agar mereka tuh bisa ngerti dan paham gitu loh, betapa pentingnya itu mencuci tangan agar yaitu di feses atau di kotoran kukunya itu nggak di nggak apa tidak teridentifikasi telur cacing seperti itu. Terus juga mungkin selama proses penyuluhan itu kita memberitahu tuh gejala apa, penyakit apa nih yang bisa ditimbulkan jika terinfeksi telur ini gitu kan. Biasanya tuh kalau masyarakat dikasih kayak gitu tuh mereka jadi takut kan pasti, jadi kayak lebih bisa kayak ih nggak mau saya kena penyakit kayak gini, ya udah deh saya mau rajin aja cuci tangan daripada saya penyakitan gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Nah jadi memang kalau kita memberitahu tuh harus ada bukti, kalau nggak ada bukti tuh pasti masyarakat kurang percaya gitu. Begitu jawabannya, apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih, Loli. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kepada Saudari Najwa dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Najwa. Saya izin bertanya, apakah ada ciri-ciri atau gejala seseorang terkena ankylostomiasis? Jika ada, boleh disebutkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi gejalanya sendiri itu kurang jelas. Namun ada tanda-tanda gejala dari ankylostomiasis tersendiri. Gejalanya pun berbeda-beda sesuai dengan fase infektifnya. Yang pertama itu fase invasi atau penetrasi kulit. Itu muncul gejala seperti kemerahan dan gatal atau growth itch. Terus juga dapat terjadi cutaneous larva migrans atau CML. Maksud dari CML ini yaitu infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang seperti Ankylostoma duodenale, Necator americanus. Kemudian pada fase migrasi, gejala yang ditimbulkan itu pada paru dan saluran pernafasan seperti batuk dan faringitis. Kemudian ada pada fase infektif, gejala yang ditimbulkan itu gastrointestinal atau juga bisa disebut penyakit pencernaan seperti mual, muntah, nyeri epigastrik, dan perdarahan gastrointestinal. Mungkin seperti itu. Apakah dapat diterima jawabannya, saudari Najwa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan melalui PPT hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mendengarkan dan menanggapi. Selamat pagi. Pagi.